Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Saya Anda mendengar kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mau kalimat dijelaskan? saya, oke. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar. Iya, saya dengar dari Anda lihat cuplikan wajah- wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu, dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya, Oke, artinya Anda tidak melihat wajah saya. tidak secara spesifik saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi, ahli mimik, Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik, atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. Sebuah acara wawancara di salah satu televisi nasional mendadak berubah suasana. Yang awalnya dikemas sebagai diskusi santai, perlahan menjelma seperti ruang ujian skripsi. Dan sayangnya, sang presenter terlihat datang tanpa proposal yang siap. Rocky Gerung hadir sebagai narasumber lewat Zoom. Tenang, santai. Tapi sejak awal, arah pembicaraan sudah menunjukkan satu hal. Yang diuji bukan argumen Rocky, melainkan pemahaman si penanya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Alih-alih menggiring diskusi ke substansi, pertanyaan demi pertanyaan justru terdengar berputar-putar, kabur, dan miskin kerangka berpikir. Dan di titik itulah Rocky mulai bekerja. Bukan dengan emosi, bukan dengan teriakan, tapi dengan logika yang pelan-pelan membuat suasana studio terasa kikuk. Jadi gini, Bang Rocky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana. Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Presenter berusaha tampil kritis, namun yang muncul justru kesan ragu. Istilah akademik dilontarkan, tapi tak benar-benar dipahami. Upaya terlihat pintar malah membuka lubang baru, ketidaksiapan intelektual di depan publik. Rocky dengan gaya khasnya tak perlu meninggikan suara. Cukup membedah satu demi satu kekeliruan konsep, dan seketika posisi berbalik. Yang tadinya mewawancarai, kini seperti sedang diwawancarai balik. Bahkan lebih tepatnya diuji. Presenter nggak ngerti juga tuh. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Ya justru karena masyarakat awam ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Puncaknya, acara itu tak lagi terasa sebagai dialog dua arah. Lebih mirip sesi klarifikasi di mana sang presenter tampak kehilangan kendali atas arah pembicaraan. Berkali-kali mencoba memulai ulang, namun selalu mentok di hal yang sama. Pertanyaan yang tidak matang. Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya, Bang Rocky. Kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan. It goes without saying. Semua riset itu di mana pidananya. Oke. Jadi coba anda putar dulu tuh cara pertanyaannya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda Saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana. Namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong. Gitu dong, reverse logicnya begitu. Oke, kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dr. Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan? Ya penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu ada cara meneliti. Bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh. Beda antara metode
mengajarkan metodologi. Jadi saya bilang, saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan. Saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas. Saya mengajar cara meneliti. Bukan saya yang meneliti penelitian Dr. Tifa. Beda itu ya. Oke, Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja poin-poin yang Nah, itu intinya. Itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion. Itu istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Tapi kalau pakai kata kecurigaan kan itu soal personal. Bukan. Semua jenis penelitian dimulai dengan hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai, oleh karena itu saya meragukan. Oleh karena itu saya teliti prosedurnya begitu. Nah, itu baru benar tuh pertanyaannya. Oke, lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba. Kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, Benar. betul seperti Ya, itu? kalimat Oke, itu benar. maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Orangnya Ya, yang palsu itu maksudnya siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat Ya. mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu, dan kami mohon Nah, itu untuk kesalahan. bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau Saya ada ulangi pihak ya lain? pertanyaan saya. Mhm. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Saya Anda mendengar. kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mohon dijelaskan. kalimat saya, oke. Mhm. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar. Iya, saya Oke, dengar dari Anda lihat cuplikan wajah- wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya. Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. Tidak secara spesifik, saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi ya, ahli mimik, pelan-pelan. Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena Anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya, Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Oke, kita tahan dulu deh. Saya ke Pak Firmanto dulu deh. Pak Firmanto, Anda dan juga Pak Jokowi sudah mengetahui kan dong pastinya bahwa Bang Rocky menjadi saksi ahli di sana? Respon Ya, Pak Jokowi apa? Kita sudah mendengar, sudah melihat juga apa yang disampaikan oleh Bang Rocky, dan Bang Rocky tadi menyampaikan sebenarnya mungkin saya dari persepsi saya menyampaikan bahwa beliau sebagai ahli mencoba untuk menerangkan mengenai metodologi seperti itu, dan menurut beliau walaupun beliau bukan memiliki keahlian teknis seperti Bu Tifa, tetapi beliau secara general mengatakan mengenai metodologi. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, apa yang kami laporkan itu adalah bahannya pada saat di Januari sampai dengan April, sebelum akhir April kita melakukan laporan, tidak pernah Roy Suryo, Tifa dan Rismon itu menyatakan mereka sedang melakukan penelitian.
Baru kemudian belakangan ini mereka mengatakan mereka melakukan penelitian dan membuat buku, dan itu tadi sampaikan sama Bung Roy seperti yang saya lihat di dalam beberapa media itu menyampaikan bahwa itu menggunakan metodologi. Artinya metodologi itu boleh-boleh saja, proses itu boleh-boleh saja, tetapi yang kami laporkan bukan merupakan penelitian yang mereka lakukan. Mereka melakukan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan mengatakan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan sebagai seorang peneliti, seperti antara lain gantung, nusa kambangkan, seperti itu. Dan saya pikir dalam hal ini Bang Rocky diminta oleh teman-teman tersangka untuk memberikan keahliannya yang merupakan sebagai mungkin ahli metodologi dan menyampaikan sebagian daripada hal itu untuk meringankan mereka. Namun hal itu bisa disampaikan sekarang atau juga bisa disampaikan nanti di pengadilan, karena seperti yang disampaikan setelah gelar khusus, Pak Direktur menyampaikan bahwa setelah gelar khusus dilakukan dan semua disampaikan, kemudian menyampaikan ada beberapa ahli dan saksi yang meringankan, ahli dan kemudian saksi fakta yang meringankan, penyidik mengatakan tidak mempengaruhi dan tidak merubah status mereka menjadi tersangka. Malah lebih lanjut, berkas-berkas mereka, Roy, Rismond, dan Tifa itu dikirimkan ke kejaksaan, dan saat ini sedang dalam penelitian kejaksaan. Kita tunggu apakah sudah lengkap sehingga akan dilimpah, apakah masih ada hal-hal yang kurang yang akan dilengkapi. Sementara saya rasa itu. Oke, jika saat ini sekarang Bang Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi ahli, lalu bagaimana dari pihak Pak Jokowi sendiri? Saya pikir kita menghargai semua teman-teman ahli maupun saksi fakta yang disampaikan. Nanti kan tinggal kita adu saja di dalam pengadilan, apakah dapat benar, meringankan, dan sebagainya. Dan itu tentu kan adalah kewenangan-kewenangan daripada pengadilan. Jadi kita sih dalam posisi di sini kemudian mempersilahkan, dan kemudian nanti seperti yang saya sampaikan bisa disampaikan di penyidik saat ini ataupun nanti pada saat saksi tambahan di pengadilan, itu sama-sama bisa. Karena yang kita laporkan ini adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya pikir itu merupakan bagian yang akan memberikan meringankan, dan kita persilakan, dan saya rasa ya boleh-boleh aja seperti itu. Oke, Bang Rocky, sebagai seorang akademisi, bagaimana Anda melihat kasus ijazah Pak Jokowi ini ketika awalnya dilaporkan sebagai kasus pencemaran nama baik dan saat ini masuk ke soal penelitian? Saya nggak ada urusan dengan pencemaran nama baik, saya hanya fokus pada buku itu tuh. Dan kalau diterangkan bahwa tiba-tiba ada buku tapi nggak diberitahu, ya penelitian bisa nggak diberitahu kan, hasilnya diberitahu. Tetapi setelah buku itu terbit, terbuka untuk membahas apakah riset itu basisnya pada metodologi atau pada emosi, kan itu intinya tuh. Jadi kalau dia metodologi ya saya cuma baca, dan bahwa itu buku itu mengandung cacian, mengandung hinaan. Ya bisa aja buku itu mengandung hinaan, tapi itu buku yang diriset sehingga mungkin orang akan katakan, oh itu hasil riset yang mengandung emosi. Yang lain bilang enggak, cacian di situ bukan dalam pengertian personal, kan begitu tuh. Jadi setelah saya membaca buku itu, maka saya harus menyimpulkan ini buku akademis dengan metodologi atau buku sensasi dengan isi cacian. Maka saya putuskan itu buku akademis dengan metodologi. Udah selesai, nanti saya terangkan di pengadilan. Itu aja. Materi saya hanya sebatas itu. Oke, berarti ini saya konfirmasi ya, ini buku Jokowi White Paper ya, Bang Rocky ya? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih Bang Rocky Gerung sudah memberikan pernyataannya sore hari ini, dan juga Pak Firman terima kasih sudah memberikan perspektif.